Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Fadli Septian. NPM saya 4118219111. Saya dari Valrel 3. Saya kuliah di Universitas Islam 45 Bekasi. Dan di sini saya ingin mempresentasikan sekaligus untuk melengkapi tugas UAS dari mata kuliah sosiologi olahraga. Dan di sini saya ingin mempresentasikan tentang materi olahraga dan doping. Baik, yang seperti kita ketahui, doping itu adalah suatu obat untuk digunakan supaya tubuh sesuatu atlet atau seseorang atlet itu bisa mempunyai tenaga ekstra atau kuat, kayak gitu. Itu yang sering kita dengar dari yang namanya orang-orang sekitar, terutama tentang pemakaian doping ini, kayak gitu. Dan untuk pengertian dari doping itu sendiri, baik kita lanjut. Yaitu pengertian doping adalah istilah yang luas yang digunakan oleh para ahli kedokteran atau kesehatan olahraga internasional. Istilah tersebut mengacu pada penggunaan obat-obatan dengan tujuan meningkatkan penampilan olahraga. Itu dari pengertian doping. Baik, doping itu terdapat ada beberapa macam dan beberapa jenisnya. Baik, kita lanjut ke slide berikutnya. Nah, ini dia. Ini adalah macam-macam doping. Yang pertama itu ada kelompok zat yang dilarang. Itu ada 6 golongan. Dan golongan pertama ini yaitu golongan stimulan, yang kedua golongan narkotik analgesik, yang ketiga golongan anabolit steroid, dan yang keempat golongan penghalang beta, dan yang kelima golongan diuretika, dan yang keenam golongan peptida hormon, kayak gitu. Dan yang kedua yaitu metode yang dilarang, seperti kayak suntikan eritropoietin dan manipulasi farmakologi kimia dan fisik, kayak gitu. Nah, itu macam-macam doping yang eh yang ada gitu. Dan ini sebenarnya ada satu lagi, yaitu kita bisa lihat di sini ada yang namanya kelompok-kelompok zat yang dilarang dan dalam batasan tertentu dibolehkan gitu. Nah, di sini ada beberapa tentang kelompok zat yang dilarang dan dalam batasan tertentu dibolehkan. Dan yang pertama yaitu obat-obatan yang boleh dikonsumsi, dan ini juga salah satu apabila tidak diketahui oleh dokter bisa terdeteksi oleh sistem bahwa seseorang itu bisa dinyatakan pakai yang namanya doping karena obat-obatan ini, makanya harus tetap diwaspadai gitu. Nah, yang pertama ya di sini ada antisida dan anti diare yang tidak mengandung codein dan opinum. Dan yang kedua yaitu anti mual dan muntah. Nah, itu obat-obatan ya yang kedua juga. Yang ketiga anti asma dan alergi dalam bentuk aerosol. Dan yang keempat itu obat batuk sirup. Yang kelima obat dekongestan hidung. Dan yang ke berapa nih? 3, 4, 5. Keenam yaitu obat penenang. Dan yang ketujuh terakhir obat kontrasepsi. Nah, itu obat-obatan yang boleh dikonsumsi. Tapi sebenarnya obat-obatan ini mengandung yang namanya doping, tapi masih sesuai dengan resep dokter kayak gitu. Nah, baik kita lanjut lagi di sini. Nah, yang kedua itu ada namanya bahan-bahan atau zat-zat yang penggunanya dengan ketentuan khusus. Nah, ini nih yang perlu diperhatikan. Kayak yang pertama itu cannabinoids, yang kedua anestesi lokal, yang ketiga corticosteroid. Nah, ini harus diperhatikan nih dalam penggunaannya kayak gitu, karena kalau bisa melebih dosis dan tidak sesuai dengan anjuran dokter itu bisa berdampak yang berbahaya gitu. Dan yang ketiga nih itu bahan-bahan yang terlarang dalam cabang olahraga khusus kayak gitu.
Nah, yang pertama itu ada alkohol, yang kedua beta blocker, yang ketiga diuretik gitu. Nah, kayak gitu. Nah, terus habis itu di sini dari yang namanya ketiga yang poin ketiga ini kelompok zat yang dilarang dan dalam batasan tertentu dibolehkan. Nah, untuk yang namanya obat-obatan yang boleh dikonsumsi itu udah jelas boleh, tapi dalam penggunaan kalau sedang yang namanya sakit sesuai dengan obatnya gitu. Contoh misalkan nih obat batuk, nah itu untuk batuk kayak gitu, jadi mengonsumsinya sesuai dengan anjurannya kayak gitu. Walaupun dibolehkan, tidak boleh yang namanya tetap berlebihan, gak boleh kayak gitu. Nah terus dampaknya apa? Dampaknya bisa berbahaya sekali gitu terhadap eh psikologis gitu dan daya tahan tubuh juga kayak gitu. Nah itu bisa berdampak tuh kayak gitu. Nah terus abis itu di sini nih yang poin yang kedua sama ketiga, yaitu bahan-bahan atau zat-zat yang penggunanya dengan ketentuan khusus. Nah ini harus diperhatikan karena ini bisa berefek fatal apabila digunakan tidak sesuai dengan ketentuan khusus gitu. Contohnya seperti nih, misalkan dokter tidak menyarankan untuk memakai ini. Contohnya anestesi lokal gitu, tidak boleh memakai ini dalam kegiatan olahraga secara berlebihan, dosisnya seperti ini gitu. Nah itu gak boleh gitu. Jadi apabila Anda melanggar ketentuan tersebut yang dianjurkan oleh dokter tentang pemakaiannya barang-barang bahan-bahan zat ini, itu bisa berdampak ke diri Anda gitu. Contohnya itu bisa mengganggu fisikis Anda, terus bisa yang namanya membuat diri Anda ada yang rusak bagian tubuhnya, contoh seperti lambung itu bisa kena, dan apa tuh namanya, ginjal pun bisa kayak gitu karena tidak yang namanya penggunaannya sesuai dengan ketentuan khusus kayak gitu. Nah, terutama nih dari yang poin ketiga juga sama, bahan-bahan terlarang dalam cabang olahraga khusus seperti alkohol. Nah, itu tuh yang sering kita kenal tuh alkohol. Nah, itu sangat tidak dianjurkan dalam yang namanya ketika mau berolahraga kita meminum alkohol gitu. Itu sangat tidak dianjurkan karena sangat berbahaya sekali bagi kesehatan kita, tubuh kita, terutama bagi lambung kita, ginjal kita, itu sangat-sangat tidak dianjurkan sekali kayak gitu. Jadi untuk doping sendiri eh, perlu yang namanya ketentuan khusus dan perlu yang namanya kayak konsultasi dari dokter, anjuran dari dokter terhadap cara menggunakan doping tersebut kayak gitu. Jadi kalau ketika menyalahgunakan doping itu bisa berbahaya dan efeknya bisa fatal dalam kesehatan kita kayak gitu. Presentasi dari saya untuk membahas eh, doping di ranah olahraga dan sedikit men-share ilmu tentang doping. Itu saja yang saya bisa sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.